Pedagang pasar tradisional di Kota Bandung mengeluhkan harga sayur yang terus naik. Terus naiknya harga sayur membuat penjualan berkurang yang berimbas pada omset penjualan. Harga sayuran di pasar tradisional sederhana Kota Bandung berangsur naik sejak beberapa pekan ke belakang. Harga dinilai pedagang cukup signifikan dibanding periode sebelumnya. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada wortel yang mencapai 2 kali lipat. Wortel yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp12.000 kini menjadi Rp24.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dibanderol Rp60.000 dari sebelumnya Rp30.000. Sawi, bawang merah, lobak juga mengalami kenaikan. Udah lama juga ya, 2 mingguan ada udah mau hampir gitulah, nggak stabil harganya gitu. Dari harga cabai sekarang cengek udah naik lagi, wortel gitu udah pada naik. Wortel naik tinggi sama cabai cengek juga sekarang udah mulai naik gitu. Ya pengennya murah lah buat ibu-ibu mah, apalagi sekarang kan mau Natal, bentar lagi tahun baru, terus puasa, udah aja bingung. Yang kerasa banget naik apa aja Bu kalau gitu? Yang kerasa naik ya bumbu-bumbu semua pada naik sih. Semuanya ya? Semua naik. Terus Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung proses penyaluran BLTS Kesra di Kota Bandung. Mensos menyampaikan secara nasional BLTS Kesra sudah tersalurkan sebanyak 50% lebih yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf didampingi PLT Dirut PT Pos Indonesia Haris meninjau langsung proses penyaluran bantuan langsung tunai sementara Kesra di kantor Pos Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Mensos RI juga menyempatkan untuk berbincang bersama penerima manfaat, bertanya soal latar belakang pekerjaan dan uang BLTS tersebut akan digunakan untuk keperluan apa. Mensos RI Saifullah Yusuf mengatakan BLTS yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia secara nasional sudah mencapai lebih dari 50%. Alhamdulillah secara nasional tadi dilaporkan oleh Pak Dirut berjalan dengan baik. Dari 12 juta itu sudah tersalur lebih dari 50%. Tertib dan juga saya bisa melihat di sini secara langsung bagaimana mereka bersyukur, mereka tentu akan memanfaatkan bantuan ini dengan baik. Selain di PT Pos Indonesia, Mensos juga meninjau penyaluran BLTS dan memberikan langsung secara simbolik kepada seluruh penerima manfaat di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Bandung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tingkat okupansi sejumlah hotel di Kota Bandung mulai mengalami peningkatan. Kenaikan ini terjadi meski pemerintah masih menerapkan kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran. Memasuki kuartal keempat tahun ini, sektor perhotelan di Kota Bandung mulai menunjukkan pergerakan positif. Salah satunya terlihat di Hotel Santika. Manajemen hotel menyebut untuk periode Natal, keterisian kamar telah mencapai 20%. Sementara untuk tahun baru, angka pemesanan sudah berada di kisaran 40% dan diperkirakan terus meningkat hingga puncak liburan. Pelaku industri perhotelan menilai naiknya okupansi ini menjadi sinyal pemulihan, khususnya setelah beberapa bulan terakhir terdampak kebijakan efisiensi pemerintah yang mengurangi kegiatan dan perjalanan dinas. Meski demikian, pihak hotel tetap menyiapkan strategi promosi guna menarik tamu, baik wisatawan maupun keluarga yang berlibur ke Bandung. In general, Bandung itu memang masih destinasi untuk liburan. Dan untuk Santika sendiri pasti kita optimis sih, ada potensi untuk bisa penuh. Ya di Bandung itu tren market memang last minute karena dengan
adanya travel, adanya WUS. Biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum festive season itu baru terisi. Sekarang ini kita masih 20% okupansi untuk yang Christmas, ya 40% udah untuk yang tahun baru. Untuk menarik minat tamu, Santika Hotel pada Natal menyediakan set menu dinner, sementara tahun baru tersedia buffet all you can eat. Dengan tren peningkatan ini, industri perhotelan optimistis libur Nataru dapat memberi dorongan positif bagi perekonomian Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar wisuda Purna Bakti untuk Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Muhammad Eka Kartika. Prosesi wisuda dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto dalam suasana hikmat dan penuh penghargaan. Prosesi wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Muhammad Eka Kartika berlangsung hikmat di Gedung Pengadilan Tinggi Bandung. Acara dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, serta unsur Forkopimda Jawa Barat. Sepanjang karirnya, Eka Kartika telah mengabdikan diri selama 41 tahun 8 bulan. Ia telah bertugas di berbagai daerah di Indonesia dan menutup masa pengabdiannya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Selama bertugas, beragam prestasi dan pemikiran ia hasilkan untuk kemajuan dunia peradilan. Ketua Mahkamah Agung Sunarto memberikan apresiasi atas dedikasi Muhammad Eka Kartika. Sunarto menegaskan, selama memimpin pengadilan tinggi agama dan jabatan lainnya, Eka Kartika tak pernah memiliki catatan buruk dan selalu bertindak dengan integritas. Muhammad Eka Kartika adalah hakim yang telah berkarya dan mengabdi di pengadilan kurang lebih 41 tahun 8 bulan. Beliau telah berkeliling hampir seluruh Nusantara. Setiap beliau bertugas selalu meninggalkan kesan yang sangat positif dan beliau adalah sosok yang dapat kita jadikan panutan. Dalam momen penting ini, Muhammad Eka Kartika mengenang pengalaman paling berkesan selama menjadi hakim, yaitu tugas pertamanya di daerah terpencil di Aceh. Ia berpesan kepada para hakim di seluruh Indonesia untuk terus menjaga integritas dan tidak ragu dalam memutus perkara selama berada di jalur yang benar. Saya 41 tahun 8 bulan, sejak pertama jadi hakim di daerah terpencil di Aceh, Blangkejeren. Sampai pensiun di sini. Ya tentu kita integritas saja. Jangan takut memutus perkara selama kita benar, selama dasar hukum kita ada. Dan jangan takut juga untuk membebaskan kalau itu tidak terbukti. Karena saya pernah membebaskan, tapi saya tidak pernah menghukum mati. Dulu mau hukum mati, kalah musyawarah saya. Anggota saya perempuan, dan setuju hukuman mati. Ketua Mahkamah Agung Sunarto menegaskan kembali pentingnya menjaga marwah peradilan. Seluruh hakim diharapkan mengakhiri masa pengabdian dengan terhormat serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sebuah resto di Kota Bandung sajikan olahan kuliner serba organik. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi.